Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel belajar bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan dan selalu diberi kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Bayangkan di tengah malam yang sepi saat semua orang terlelap, ada satu sosok yang matanya tetap terbuka. Bukan karena ia tak bisa tidur, tapi karena ada yang menyuruhnya untuk berjaga. Udara terasa berat seperti menyimpan rahasia yang tak boleh terucap. Bagi kebanyakan orang, malam hanyalah waktu untuk istirahat. Namun bagi mereka yang terlahir di Weton Wage, malam adalah gerbang yang membuka dunia lain. Dunia yang tak kasat mata, penuh bisikan bayangan, dan tanda-tanda yang tak akan pernah dimengerti oleh orang biasa. Wage adalah salah satu weton yang memiliki anugerah luar biasa. Mampu melihat apa yang orang lain tak sanggup lihat. Tapi anugerah ini bukan tanpa batas. Ada aturan yang diwariskan dari leluhur. Aturan yang keras dan mutlak. Kau boleh melihat tapi jangan sekali-kali berbicara. Sebab begitu aturan ini dilanggar, bukan hanya hidupnya yang berubah, tapi nasib seluruh keluarganya bisa terjerat kutukan yang berjalan turun-temurun. Bukan dongeng, bukan mitos murahan. Ini adalah rahasia yang selama ratusan tahun dijaga ketat dalam budaya Jawa. Weton Wage dikenal memiliki indera keenam yang sangat peka. Sejak kecil, banyak yang lahir di weton ini mengalami kejadian ganjil. Mendengar langkah kaki di lorong kosong, melihat sosok berdiri di sudut kamar saat semua lampu padam, atau bahkan bermimpi bertemu orang yang sudah lama meninggal. Dan keesokan harinya kejadian di mimpi itu benar-benar terjadi. Orang tua mereka sering berkata, "Kowe ojo sembarangan ngomong nek weruh opo-opo, oyo takon, ojo cerita simpen. Kamu jangan sembarangan bicara kalau melihat sesuatu. Jangan bertanya, jangan bercerita, simpan saja." Larangan ini bukan tanpa alasan. Bagi orang Wage, kata-kata adalah pemicu. Sekali rahasia dunia gaib terucap tanpa izin, maka penghalang antara alam manusia dan alam mereka akan terbuka. Yang membuatnya semakin menyeramkan adalah orang Wage tidak bisa memilih kapan kemampuan itu aktif. Terkadang sedang berjalan santai di pasar, tiba-tiba melihat sosok tanpa wajah di antara kerumunan. Kadang saat makan malam bersama keluarga, tiba-tiba ada bayangan lewat di belakang kursi. Namun hanya mereka yang bisa melihatnya. Bagi orang biasa itu mungkin sekadar khayalan, tapi bagi Wage itu adalah kenyataan pahit yang harus mereka telan dalam diam. Banyak yang akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang tenang, pendiam, bahkan terlihat dingin. Bukan karena sombong, tapi karena mereka menyimpan beban penglihatan yang tidak bisa dibagikan. Bayangkan jika Anda memiliki kunci untuk melihat semua rahasia di balik dunia ini, tapi kunci itu sekaligus menjadi belenggu. Anda bisa melihat wajah seseorang yang akan meninggal dalam waktu dekat. Anda bisa mendengar rintihan dari rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Bahkan Anda tahu siapa yang akan mendapat musibah besar, tapi Anda dilarang memberitahu mereka. Inilah dilema orang Wage. Mereka hidup di antara dua dunia, seperti penjaga pintu yang tak pernah bisa melangkah, masuk sepenuhnya namun juga tak pernah bisa keluar sepenuhnya. Dan setiap kali mereka mencoba melanggar larangan leluhur, hukumannya datang tidak main-main, sakit aneh yang tak bisa dijelaskan dokter, kegagalan beruntun dalam usaha, atau hilangnya orang yang dicintai secara mendadak. Ada cerita yang diwariskan turun-temurun di sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang pria Wage sejak kecil sudah terkenal bisa melihat hal-hal ganjil. Ia sering memberitahu orang-orang tentang apa yang akan terjadi. Awalnya semua yang ia katakan benar, membuat banyak orang kagum. Namun lama-kelamaan ia mulai dianggap sakti dan sombong. Suatu malam ia melihat sosok perempuan berambut panjang di dekat sumur tua. Tanpa pikir panjang ia menceritakan penampakan itu ke seluruh warga. Esoknya sumur itu mengeluarkan bau busuk dan airnya berubah hitam. Tak lama setelah itu keluarga pria tersebut mengalami kesialan bertubi-tubi. Panen gagal, ternak mati, dan ia sendiri jatuh sakit parah. Para ketua desa hanya berkata singkat, leluhurnya marah. Ia melanggar pantangan. Wage. Sejak saat itu cerita itu menjadi pelajaran pahit bagi semua keturunan. Wage. Kekuatan ini memang menggiurkan, tapi sekaligus mengerikan. Orang Wage tahu bahwa mata mereka adalah jendela kedua dunia. Mereka bisa melihat kebaikan yang datang, tapi juga keburukan yang mengintai. Itulah sebabnya, mereka sering tampak seperti orang yang menyimpan sesuatu. Mereka bukanlah orang yang mudah percaya dan mereka cenderung mengamati lebih banyak daripada berbicara.
Karena mereka tahu satu kata yang salah bisa memanggil sesuatu yang tidak diinginkan. Maka jika Anda bertemu seseorang yang lahir di weton, wage dan tampak selalu diam ketika orang lain heboh membicarakan hal gaib, jangan pernah menganggap mereka tidak tahu apa-apa. Bisa jadi mereka lah satu-satunya orang di ruangan itu yang benar-benar tahu apa yang sedang mengintip dari kegelapan. Mereka hanya memilih untuk tidak mengatakan apapun demi melindungi semua orang di sekitarnya. Karena Wage bukan sekadar weton, melainkan benteng terakhir yang menjaga keseimbangan antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Leluhur Jawa selalu percaya bahwa setiap weton membawa jejak energi tertentu dan Wage adalah salah satu yang paling unik. Energi mereka seperti mata air yang mengalir di dua sisi. Satu mengarah ke dunia manusia, satu lagi ke dunia gaib. Karena sifatnya yang menghubungkan, leluhur Wage menetapkan aturan keras bukan sekadar larangan, melainkan bentuk perlindungan. Dalam catatan lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, ada sebuah pepatah kuno, Wage sing kebacut ngomong bakal kebacut ngalami. Artinya jika orang Wage melampaui batas dengan membicarakan apa yang ia lihat, maka nasib buruk yang ia ucapkan akan kembali menghampirinya. Menurut kepercayaan lama, dunia gaib memiliki penjaga informasi yang disebut Bawono Tengah. Penjaga ini tidak suka jika rahasianya dibocorkan tanpa izin. Semakin seseorang mampu menjaga rahasia penglihatannya, semakin ia dipercaya oleh alam untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, semakin ia ceroboh, semakin berat konsekuensi yang akan ia tanggung. Inilah mengapa banyak orang Wage tumbuh menjadi pribadi yang hati-hati dalam berbicara. Mereka belajar mengolah kata, memisahkan antara yang harus diucapkan dan yang harus disimpan dalam hati. Jika kita perhatikan, orang Wage jarang terlibat dalam gosip atau pembicaraan yang membongkar rahasia orang lain. Mungkin sebagian mengira itu sifat pendiam alami. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari kebiasaan mereka untuk tidak membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan bagi mereka setiap kata punya bobot, setiap cerita punya konsekuensi. Maka jangan heran jika suatu saat Anda berbincang dengan orang Wage, lalu ia hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi saat Anda bercerita soal penampakan atau kejadian aneh. Bisa jadi ia tahu lebih banyak dari yang Anda kira. Hanya saja ia memilih diam demi keselamatan semua pihak. Cerita ini berawal dari sebuah desa di kaki gunung, laut di mana kisah-kisah mistis masih hidup dalam percakapan sehari-hari. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Surya. Lahir pada weton Wage sejak kecil, Surya sudah dikenal sebagai anak yang lain dibandingkan teman-teman sebaya. Ia sering menunjuk ke sudut rumah dan berkata, "Ada kakek yang duduk di sana." Padahal orang lain tidak melihat apa-apa. Ibunya yang juga orang Jawa Tulen dan paham primbon selalu mengingatkan, "Nak, kalau kamu lihat sesuatu cukup simpan di hati. Jangan diomongkan sembarangan." Surya tumbuh menjadi remaja yang cerdas tetapi rasa ingin tahunya sangat besar. Ia sering membaca buku-buku sejarah, cerita rakyat, bahkan naskah-naskah kuno yang diwariskan oleh kakeknya. Namun ada satu sifat yang menjadi kelemahannya. Ia mudah tergoda untuk menceritakan pengalaman anehnya kepada orang lain, apalagi jika ia merasa itu bisa membuatnya tampak istimewa. Dan sifat inilah yang akhirnya membawa Surya pada kejadian yang tak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Suatu malam saat sedang berkumpul di pos ronda bersama teman-temannya, Surya tiba-tiba melihat sosok wanita, berambut panjang berjalan pelan di jalan, setapak mengenakan kebaya putih lusuh, perawakannya tinggi, namun langkahnya seperti melayang. Anehnya hanya Surya yang melihat darahnya berdesir, tapi ia ingat pesan ibunya. Namun karena suasana sedang santai dan teman-temannya mulai membicarakan hal-hal mistis, ia pun tergoda dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Ia berkata, "Kalian gak lihat? Di ujung jalan itu ada perempuan pakai kebaya putih. Rambutnya panjang banget." Teman-temannya langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Surya. Tapi tentu saja mereka tak melihat apapun. Beberapa tertawa mengira Surya sedang bercanda untuk menakut-nakuti. Namun ada satu orang tua yang duduk di pojok pos ronda, Pak Darmo, seorang tetua desa yang wajahnya langsung berubah pucat. Ia menatap tajam ke arah Surya dan berkata lirih, "Nak, kamu baru saja memanggilnya." Malam itu setelah bubar ronda, Surya berjalan pulang sendirian. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan desa yang biasanya ramai dengan suara jangkrik mendadak terasa sunyi mencekam saat melewati pohon beringin besar di dekat rumahnya. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Langkahnya semakin cepat, tapi suara langkah itu juga semakin dekat, dan tiba-tiba suara bisikan halus terdengar tepat di telinganya. "Kamu lihat aku kan?" Surya berlari secepat mungkin menuju rumah. Jantungnya berdegup kencang.
Namun saat ia masuk ke kamar dan mengunci pintu, ia melihat di cermin refleksi sosok wanita, kebaya putih itu berdiri di belakangnya menatap, dengan senyum tipis yang membuat darahnya membeku. Ia berteriak, tapi suaranya seperti teredam. Sosok itu kemudian berkata pelan, "Kalau sudah lihat jangan bilang-bilang, tapi kamu sudah terlanjur." Lalu sosok itu menghilang. Sejak malam itu, Surya mulai mengalami gangguan aneh. Setiap malam ia mendengar suara langkah di luar kamarnya. Terkadang terdengar suara orang mengetuk jendela dengan irama yang aneh. 3 kali ketukan lalu berhenti. Lalu 3 kali lagi. Ia mencoba bercerita kepada ibunya, dan sang ibu hanya bisa menghela napas berat, berkata, "Nak, kamu sudah melanggar larangan. Sekarang kamu harus menanggung akibatnya sampai dia bosan." Gangguan itu berlangsung berbulan-bulan. Kadang ia melihat bayangan putih melintas di sudut matanya. Kadang ia mencium bau bunga melati yang sangat kuat di tengah malam. Teman-temannya yang dulu menertawakannya mulai percaya, terutama setelah beberapa dari mereka ikut merasakan hawa dingin yang aneh saat main di rumah Surya. Akhirnya Surya dibawa ke seorang sesepuh desa yang memahami ilmu spiritual Jawa. Di sana ia dinasihati dengan tegas bahwa kemampuan melihat yang ia miliki bukan untuk dibanggakan apalagi dipamerkan. Sesepuh itu melakukan ritual pembersihan, namun tetap mengingatkan bahwa pintu yang sudah dibuka tidak akan pernah tertutup sepenuhnya. Pengalaman ini menjadi pelajaran pahit bagi Surya. Sejak itu, ia benar-benar menjaga mulutnya rapat-rapat setiap kali melihat sesuatu. Ia belajar memahami bahwa diam adalah benteng, dan kata-kata bisa menjadi undangan yang berbahaya. Dan hingga kini meskipun gangguan itu sudah jarang datang, Surya masih bisa merasakan tatapan dari sudut gelap setiap kali ia lengah. Seolah sosok itu masih mengawasinya dari kejauhan menunggu ia kembali melanggar. Menurut primbon Jawa, setiap weton membawa bekal energi spiritual yang unik sejak lahir. Weton Wege dianggap memiliki salah satu gelombang energi paling tajam untuk menangkap sinyal dari dimensi lain. Orang-orang tua Jawa menggambarkannya seperti telinga kelelawar. Tidak semua bisa mendengarnya, tapi bagi Wege, sinyal itu terdengar jelas meski kadang membingungkan. Sifat ini membuat mereka pek pada hal-hal yang bagi orang biasa hanyalah kebetulan, tapi bagi witch adalah tanda atau peringatan. Rahasia ini berawal dari hitungan Neptu dalam primbon. Wage memiliki kombinasi angka yang membentuk pancer kuat, yaitu titik pusat yang menghubungkan manusia dengan jagat gaib. Dalam budaya Jawa kuno, angka Neptu bukan sekadar angka. Ia dipercaya sebagai simbol kekuatan kosmik. Wage sering dikaitkan dengan elemen angin dan air. Dua unsur yang identik dengan gerak halus tidak kasat mata, namun bisa membawa informasi dari tempat jauh. Angin membawa bisikan, air membawa pantulan, maka Wage sering mendapat bisikan dari hal yang tak terlihat, atau menangkap pantulan yang bagi orang lain hanya ilusi. Salah satu tanda khas orang Wege adalah intuisi mereka yang hampir selalu tepat. Mereka bisa merasakan jika seseorang sedang berbohong. Bahkan sebelum lawan bicara selesai berbicara, mereka juga sering mendapat firasat. Misalnya terbangun di tengah malam tanpa sebab, lalu keesokan harinya mendengar kabar buruk dari kerabat jauh. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kepekaan batin yang sangat tajam. Di desa-desa Jawa sering ada cerita tentang orang Wage yang bermimpi aneh, lalu mimpi itu menjadi kenyataan beberapa hari kemudian. Namun ada sisi berat dari anugerah ini. Kepekaan yang tinggi membuat Wage mudah kelelahan, bukan hanya secara fisik tapi juga secara energi. Bayangkan seperti radio yang selalu menangkap semua siaran. Tidak hanya yang jernih, tapi juga yang penuh gangguan. Orang Wage jika tidak pandai menjaga diri bisa kewalahan oleh banyaknya frekuensi yang mereka tangkap. Itulah sebabnya leluhur Jawa memberi mereka aturan ketat. Jika melihat atau merasakan sesuatu, jangan sembarangan bicara, apalagi di depan orang yang tidak mengerti. Kata-kata adalah kunci. Begitu diucapkan, kunci itu membuka pintu yang mungkin sulit ditutup kembali. Lalu mengapa larangan ini begitu keras? Karena menurut kepercayaan Jawa, setiap kali seseorang Wage menceritakan apa yang ia lihat di alam halus, ia secara tidak sadar merekam dirinya di mata makhluk tersebut. Artinya sang makhluk akan mengingatnya bahkan mungkin mengikuti jejak energinya. Inilah yang membuat gangguan sering terjadi setelah mereka melanggar larangan. Hal ini tidak selalu berujung buruk, kadang malah menjadi awal dari hubungan antara manusia dan makhluk gaib yang saling menghormati. Tapi jika makhluk itu berniat buruk, Wage bisa mengalami mimpi buruk berulang, sakit tanpa sebab medis, atau sering mengalami kejadian aneh yang menguras tenaga. Uniknya dalam primbon juga disebutkan bahwa kepekaan Wage ini bisa menjadi berkah, luar biasa jika diarahkan dengan benar. Banyak orang Wage yang menjadi dukun pijak, peramal, atau tokoh spiritual yang disegani. Ada pula yang menggunakan intuisi tajamnya.
untuk sukses di bidang bisnis karena mereka bisa membaca situasi dan peluang dengan sangat akurat. Kuncinya ada pada pengendalian diri, mengetahui kapan harus bicara dan kapan harus diam, kapan harus mendengarkan dan kapan harus menutup pintu batin. Seorang sesepuh di daerah Wonogiri pernah berkata, wagi itu seperti obor di malam gelap terang, tapi juga mengundang datangnya ngengek. Artinya, Wage memang memiliki cahaya batin yang kuat. Namun cahaya itu juga bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Maka Wage harus pandai menjaga jarak dengan dunia gaib. Ibarat obor yang tetap menyala tapi terlindung dalam kaca lampu, agar tidak padam oleh angin atau dimakan api oleh makhluk yang datang mendekat. Bagi orang biasa, kehidupan sehari-hari berjalan tanpa gangguan berarti. Namun bagi mereka yang lahir di Weton Wag, ada dunia tak kasat mata memberi sinyal bahwa mereka sedang diperhatikan. Tanda-tanda ini sering halus kadang samar. Namun bagi Wage yang pikir rasanya seperti tatapan tak terlihat yang selalu mengawasi. Primbon Jawa mencatat setidaknya 7 tanda utama yang patut diwaspadai dan sebagian di antaranya sering dialami tanpa disadari. Tanda pertama adalah merinding tiba-tiba tanpa sebab logis. Bukan sekedar merinding karena dingin atau takut, melainkan sensasi yang datang mendadak meski suasana tenang. Merinding ini biasanya terasa di tengkuk atau punggung, seolah ada sesuatu yang berdiri di belakang. Orang tua Jawa percaya itu adalah isyarat bahwa makhluk halus sedang mencoba mendekati atau mengamati dari jarak dekat. Wage karena PK akan langsung menangkap sinyal itu. Bahkan kadang bisa menebak dari arah mana tatapan itu datang. Tanda kedua, mendengar suara aneh di tempat sepi. Misalnya, sedang sendirian di rumah lalu terdengar langkah kaki di atap, suara pintu berderit, atau bisikan yang terlalu jelas untuk dianggap hanya angin. Wage biasanya tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan emosi di balik suara itu. Apakah sekedar lewat penasaran atau justru membawa niat tertentu? Ada kisah dari seorang Wage di gunung kidul yang mendengar suara gamelan di tengah malam. Namun saat ia mencoba menceritakan ke tetangga, mereka melarangnya keras-keras agar tidak membuka jalan bagi makhluk tersebut untuk masuk ke rumahnya. Tanda ketiga, mimpi yang terasa terlalu nyata. Orang Wage kadang bermimpi bertemu sosok tak dikenal, tapi saat terbangun mereka masih mengingat detail wajah, bau tubuh, bahkan sentuhan tangan sosok itu. Primbon menganggap mimpi seperti ini bukan mimpi biasa, melainkan pertemuan langsung di alam bawah sadar. Apabila mimpi itu terjadi berulang dengan sosok yang sama, besar kemungkinan makhluk tersebut memang sedang menandai orang Wage yang bersangkutan. Mereka dianjurkan untuk berbicara seperlunya saja jika berada di tempat yang ramai secara gaib, misalnya saat masuk ke hutan, makam atau rumah kosong. Wagi disarankan mengucap salam pelan tanpa menantang. Orang tua Jawa selalu mengingatkan, mulutmu adalah kunci pintu gaib. Sekali terbuka tanpa kendali, kamu tidak tahu siapa yang akan lewat. Langkah ketiga, membangun pagar gaib melalui doa dan amalan tertentu. Bagi orang Jawa, doa bukan sekadar permohonan, tetapi juga tameng yang membungkus tubuh dengan cahaya pelindung. Wage biasanya diajarkan wirid atau bacaan khusus oleh sesepuh atau orang pintar di kampungnya. Salah satu amalan yang umum adalah membaca doa, perlindungan sebelum tidur sambil membayangkan cahaya putih menyelimuti seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Langkah keempat, menghindari tempat dan waktu rawan. Menurut Primbon, ada waktu-waktu di mana dunia gaib lebih ramai daripada biasanya. Seperti menjelang tengah malam, malam satu suro atau saat gerhana. Wage yang ingin terhindar dari gangguan, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah pada waktu-waktu ini, kecuali memang ada keperluan mendesak. Langkah kelima, menyelaraskan diri dengan alam. Kepekaan Wage akan menjadi stabil jika ia selaras dengan energi bumi. Caranya sederhana, rutin berjalan tanpa alas kaki di tanah atau rumput pada pagi hari, mendengarkan suara alam, dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Bagi orang Jawa ini disebut nyanding bumi, membiarkan energi alam menetralisir beban batin dan menyeimbangkan aura. Langkah keenam, tidak menyalahgunakan kemampuan. Ini adalah pesan yang paling sering diulang oleh para sesepuh. Wage memang bisa merasakan dan melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa, tapi itu bukan alasan untuk pamer atau mencari keuntungan pribadi secara berlebihan. Kemampuan yang digunakan dengan niat buruk akan menarik energi jahat lebih cepat dan justru membuat pelindung spiritual melemah. Langkah terakhir, mencari bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman. Tidak semua hal bisa dipelajari sendiri. Ada pengalaman puluhan tahun dari seorang tetua atau guru. Spiritual menjadi kunci untuk memahami batas-batas kemampuan Wage. Dengan bimbingan ini,
Wage bisa tetap menjalani kehidupan normal tanpa kehilangan kepekaan alaminya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, orang Wage bisa menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Mereka akan tetap peka, tetapi tidak mudah terganggu. Mereka bisa berjalan di keramaian, tanpa terbebani oleh energi asing yang menempel dan tidur, nyenyak tanpa dibayangi sosok-sosok yang mengintai. Leluhur Jawa percaya Wage, yang mampu mengendalikan dirinya akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang dan lebih bijak dalam menghadapi segala bentuk kunjungan dari dunia lain. Sahabat Primbon Jawi, bayangkan sejenak Anda berjalan di sebuah jalan kampung yang sepi. Malam mulai larut, hanya ada suara jangkrik dan angin yang mengusap pelan dedaunan. Di kejauhan ada seseorang yang berdiri. Dia memandang ke arah Anda. Tatapannya kosong, tubuhnya seolah kaku. Namun di dalam matanya ada sesuatu yang bergerak. Bagi orang biasa itu hanya bayangan samar. Tapi bagi seorang yang lahir Wage, ia langsung tahu itu bukan manusia biasa. Itulah beban sekaligus karunia yang mereka bawa sejak lahir. Bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Namun di balik kemampuan itu ada perjanjian sunyi yang diwariskan leluhur. Wage boleh melihat tapi tidak boleh bicara sembarangan. Karena sekali saja Wage mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya, dunia yang tak terlihat akan menjawab. Jawaban itu kadang halus, kadang keras dan kadang memanggil hal-hal yang lebih besar dari sekadar sosok penunggu jalan sepi. Banyak cerita dari para sesepuh yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada Wage yang tak sengaja menyebut nama sosok yang ia lihat di sudut rumah. Dan keesokan harinya keluarganya diganggu selama 7 malam berturut-turut. Ada pula yang karena kasihan mencoba berbicara, dengan sosok menangis di tepi sawah dan berakhir pingsan selama 3 hari hanya untuk bangun dengan pesan di telinganya. Kami sudah menunggumu sejak lama. Leluhur Jawa selalu mengingatkan orang Wage bukan sekadar PK. Mereka adalah mata yang dipinjamkan alat bagi alam gaib untuk mengintip dunia manusia. Tapi disitulah ujian beratnya. Mata boleh terbuka namun mulut harus terkunci rapat. Diam mereka bukan tanda takut melainkan tanda hormat pada keseimbangan. Karena setiap kata yang keluar dari bibir Wage di hadapan makhluk halus adalah undangan. Dan undangan itu tidak selalu bisa ditarik kembali. Itulah sebabnya orang-orang tua di desa sering berkata, Wage yang bijak hidupnya selamat, Wage yang sembrono, cepat atau lambat akan dibayar lunas oleh yang tak terlihat. Pesan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa dunia yang kita pijak bukan satu-satunya dunia yang ada. Ada lapisan-lapisan lain yang saling berdampingan, saling memandang, saling merasakan. Wage berada di titik paling rawan. Satu kaki di dunia nyata, satu kaki di dunia gaib. Mungkin setelah menonton ini, Anda akan mulai bertanya pada diri sendiri, kalau aku lahir Wage, apa aku juga dilihat balik oleh mereka yang aku lihat? Dan disitulah rasa merinding itu muncul. Karena jawabannya menurut Primbon dan kisah-kisah lama adalah iya. Saat Wage menatap makhluk gaib, makhluk itu juga menatap kembali dan sering kiali mereka, mengingat wajah Wage itu untuk waktu yang sangat lama. Maka jika Anda terlahir Wage, berhati-hatilah dengan ucapan, bukan hanya karena kata-kata Anda bisa mengundang, tapi karena setiap suara yang keluar akan meninggalkan jejak. Sampai di sini saya ingin tahu, adakah di antara Anda yang lahir Wage dan pernah merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan? Tulis di kolom komentar. Sebut juga kota asal Anda agar kita tahu seberapa jauh kisah ini bergema di seluruh Nusantara.